Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di sini dengan kami AHP Advokat. Tentu dalam kesempatan di sore hari ini kita akan membahas mengenai skema bisnis dari sisi aspek hukumnya. Dalam kesempatan di sore hari ini kami akan membahas mengenai aspek hukum skema bisnis pay per use. Jadi pada sesi ini kita akan membahas bagaimana model bisnis pay per use tidak hanya dilihat dari sisi komersil, tapi juga dari sisi hukum, risiko, dan kepatuhan. Karena dalam praktiknya tentu banyak perusahaan fokus pada fleksibilitas modal bisnis, namun lupa bahwa transparansi, mekanisme billing, perlindungan konsumen, dan pembagian tanggung jawab hukum menjadi area yang sangat sensitif. Jadi dalam aspek hukum skema bisnis pay per use ini, model ini memang cukup berkembang pesat ya. Banyak dipakai di teknologi, SaaS, cloud, alat berat, kendaraan, layanan digital. Jadi semakin digital model bisnisnya, tentu akan semakin besar juga isu legal dan compliance-nya. Masih di sini dengan advokat Aslam Petra Hasan. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya, pembahasan mengenai pengertian pay per use. Jadi ada beberapa poin yang kami bahas di sini. Yang pertama adalah pembahasan mengenai pembayaran berdasarkan penggunaan layanan. Jadi kalau skema bisnis pay per use itu tentu adalah skema bisnis di mana pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan layanan. Konsumen hanya membayar sesuai pemakaian, banyak digunakan pada teknologi dan layanan digital. Jadi memang yang kami sampaikan di sini bahwa model di mana pelanggan di sini tidak hanya membeli aset atau layanan secara penuh di awal, tapi juga di sini dia membayar berdasarkan intensitas ataupun volume penggunaan. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah mengenai layanan cloud service, bayar berdasarkan storage atau traffic. Yang kedua adalah mengenai masalah mesin industri, yaitu bayar berdasarkan jam penggunaan. Kalau kendaraan ya hanya bayar berdasarkan kilometer. Kalau untuk layanan service digital mungkin bayar berdasarkan request usage. Yang perlu ditekankan dalam model ini yaitu bahwa penggunaan ini merupakan dasar daripada tagihan. Data usage ini juga sangat penting, dan sistem pencatatan usage atau pemakaian ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat kritikal. Risiko utama di sini tentu kalau data penggunaan itu tidak akurat akan muncul sengketa billing. Konsumen merasa dirugikan serta reputasi perusahaan juga bisa terganggu. Dalam skema pay per use, data usage bukan hanya aspek teknis tapi juga alat pembuktian hukum. Selanjutnya kita masuk di aspek hukum utama. Tentu ada aspek hukum utama dalam skema bisnis ini, yaitu mengenai masalah transparansi biaya dan billing, hak dan kewajiban para pihak, bagaimana perlindungan konsumen, pengelolaan data pengguna, serta kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kalau kita membahas mengenai masalah transparansi biaya dan billing, tentu di sini perusahaan wajib menjelaskan bagaimana tarifnya, metode perhitungan, kapan tagihan itu muncul, serta biaya-biaya tambahan. Risiko di sini kalau tidak transparan tentu dianggap misleading, menimbulkan pengaduan, serta berpotensi melanggar perlindungan konsumen. Dan bagaimana mengenai masalah hak dan kewajiban para pihak, tentu di sini harus jelas siapa bertanggung jawab atas downtime, kesalahan sistem, salah billing, maupun juga keterlambatan pembayaran. Jangan sampai perusahaan hanya fokus pada hak menagih tapi tidak mengatur mengenai tanggung jawab pelayanan. Sedangkan kalau dari sisi perlindungan konsumen, kalau model ini menyasar konsumen, tentu informasi harus mudah dipahami, tidak boleh misleading, harus ada pengaduan konsumen, SLA juga harus jelas. Dan regulator juga harus fokus ya ketentuannya mengenai tata cara penggunaan, yaitu mengenai persoalan perlindungan dari sisi konsumen. Tentu prinsip-prinsip fairness, transparansi, dan respon pengaduan itu juga harus diatur dan juga harus didetailkan. Mengenai masalah pengelolaan data pengguna, tentu pay per use sangat bergantung pada tracking usage, monitoring user, serta log aktivitas. Artinya ada risiko privacy, kebocoran data, dan penyalahgunaan akses di sini. Kalau kita bicara mengenai masalah kepatuhan regulasi, tentu kalau masuk sektor keuangan, telekomunikasi, serta data digital, maka juga regulasinya di sini juga akan lebih ketat. Dalam skema bisnis pay per use, tentu sistem operasional dan aspek hukum tidak bisa dipisahkan, jadi merupakan satu kesatuan. Selanjutnya kita membahas mengenai masalah risiko hukum ya. Kalau kita membahas masalah risiko hukum, tentu di sini ada poin-poin yang difokuskan ataupun dibahas, yaitu mengenai masalah sengketa tagihan pengguna. Ada juga ketidakjelasan tarif, ada juga gangguan sistem layanan, ada juga penyalahgunaan akses, serta pengaduan konsumen. Jadi memang ini ada poin-poin utama ya. Kalau kita bicara mengenai masalah sengketa tagihan, juga ini juga paling sering terjadi, konsumen merasa penggunaan itu tidak sesuai, adanya tagihan itu terlalu besar, atau ada usage yang tidak diakui. Maka audit trail ini sangat penting, atau juga kita perlu dilakukan semacam rekonsiliasi ya. Yang kedua adalah mengenai masalah ketidakjelasan tarif, misalnya adanya hidden fee, adanya masalah auto billing, adanya perubahan tarif sepihak. Nah ini juga cukup rawan sehingga menimbulkan komplain
ataupun juga kalau sampai viral. Dan juga kalau kita bicara mengenai masalah perubahan tarif sepihak ya, tentu kita di sini bicara mengenai masalah kontrak. Dan bagaimana mengenai masalah gangguan sistem dan layanan, kalau sistem error itu billing itu tentu akan salah, usage itu juga tidak tercatat, serta layanan tidak bisa dipakai. Dan kalau kita bicara mengenai masalah penyalahgunaan akses, misalnya ada account sharing, unauthorized usage, dan abuse API, jadi memang harus ada akses kontrol, pengaturan mengenai masalah akses kontrol, masalah monitoring, dan juga limitation. Dan kalau kita bicara mengenai masalah risiko hukum terkait dengan masalah pengaduan konsumen, tentu harus adanya suatu pengaturan mengenai eskalasi kepada pihak regulator, media sosial, dan gugatan. Ini juga forum-forum ataupun media-media ya, kalau kita bicara mengenai masalah faktor pengaduan konsumen, pengaturan mengenai masalah media sosial, dan pengaturan juga mengenai masalah gugatan, hal-hal atau semacam ini ya perlu kita atur, kita define, kita perlu perjelas di dalam kontrak. Jadi tentu di sini masalah kecil bisa jadi masalah besar kalau komunikasi dan komplain itu tidak ditangani dengan secara profesional. Oleh karena itu tentu slide ini juga cukup relevan, makanya kita membahas mengenai masalah perjanjian dan SLA. Poin-poin utamanya di sini tentu mengenai masalah pembayaran, masalah SLA layanan itu sendiri, limitation of availability, force majeure, dan termination. Yang perlu dijelaskan di sini adalah terkait dengan masalah mekanisme pembayaran. Jadi memang harus jelas di dalam satu kontrak itu kapan ditagih, berdasarkan apa, dan bagaimana metode verifikasi daripada usage itu sendiri. Kalau di dalam SLA tentu menentukan uptime-nya itu bagaimana, respon time-nya itu bagaimana, mengenai masalah support, mengenai masalah handling komplain juga ini juga cukup penting karena ekspektasi konsumen itu dibangun daripada SLA. Jadi kalau kita membahas mengenai masalah SLA layanan, tentu kita juga harus menentukan ya sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya itu mengenai masalah uptime, masalah respon time, support, dan handling daripada komplain. Bagaimana dengan limitation of liability atau disebut juga dengan pembahasan tanggung jawabnya? Di dalam kontrak juga harus didefinisikan secara jelas, diatur juga secara detail. Perusahaan juga harus membatasi ganti rugi, indirect loss, serta consequential damage ya, kerugian secara langsung. Kalau tidak tentu exposure tuntutan itu juga bisa besar ya. Untuk force majeure ini juga perlu dibahas ataupun merupakan klausul utama dalam suatu kontrak karena melindungi perusahaan saat gangguan sistem nasional, adanya internet, adanya cyber incident, serta force majeure dan lain-lain. Mengenai masalah penghentian layanan atau juga disebut dengan masalah termination juga harus jelas didefinisikan kapan layanan itu dihentikan, akibat hukum, serta bagaimana dengan mengenai masalah data pengguna. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya. Kita membahas mengenai masalah mitigasi risiko. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan dibahas di sini, yaitu mengenai masalah regular review daripada model bisnisnya, bagaimana mengenai masalah audit trail, monitoring, SOP pengaduan, serta dokumentasi. Bahwa perusahaan jangan hanya fokus pada penjualan, tapi juga memang di sini juga dalam skema bisnis ini perusahaan harus melakukan review secara menyeluruh sebelum layanan itu diberikan. Compliance review itu juga perlu dilakukan secara rutin, dan SOP handling dispute ini juga harus ada dan tersedia. Kalau kita bicara mengenai masalah audit trail penggunaan, tentu ini alat pembuktian utama ya. Kalau ada sengketa siapa yang pakai, kapan, berapa usage-nya, dan dari IP mana, ini juga harus bisa dibuktikan. Dan bagaimana membahas mengenai masalah monitoring system, tentu kalau kita membahas mengenai masalah monitoring system, ini juga bukan hanya keamanan, tapi juga mengenai anomaly usage, bagaimana mengenai masalah fraud, dan juga mengenai masalah abuse. Untuk SOP pengaduan konsumen sendiri juga harus ada SLA respon, escalation prosesnya, serta documented response. Oke, lanjut kepada perspektif perusahaan. Tentu yang disampaikan juga tujuan pengaturan hukum bukan hanya menghambat bisnis, tapi juga harus berjalan selaras dengan bisnis itu sendiri, tapi perlu menjaga sustainability, mengurangi risiko, menjaga reputasi, serta memastikan bisnis itu scalable ya. Jadi bisnis yang scalable tanpa legal structure yang kuat biasanya akan bermasalah di fase pertumbuhan. Tentu di sini beberapa poin-poinnya yang telah kami sampaikan ataupun kami sampaikan secara inti. Dari segi perspektif perusahaan ya tentu perlu menjaga kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, ini juga harus dilakukan, meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu sengketa, meningkatkan transparansi layanan, serta mendukung tata kelola bisnis. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya, kita sampai di slide yang terakhir, yakni closing, bahwa yang kami sampaikan di sini untuk skema pay per use ini memang memerlukan struktur hukumnya, transparansi dan kontrol operasional yang jelas agar bisnis tetap aman dan komplain.
Jadi memang pay per use ini memang memberikan fleksibilitas dan efisiensi, namun perusahaan juga tetap harus memastikan dari sisi transparansi, bagaimana mengenai masalah kepastian kontrak, kontrol sistemnya, perlindungan konsumen, dan dokumentasi. Jadi dalam model pay per use yang dijual itu bukan hanya layanan, tapi juga kepercayaan dan kepastian. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, terima kasih dalam kesempatan di sore hari ini. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan mengenai skema bisnis berikutnya, dan untuk konsultasi maupun training terkait skema bisnis dan aspek hukum lainnya dapat menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.